Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulun hendak mempresentasikan laporan proyek UAS Data Mining. Judulnya di sini analisis regresi linear sederhana penyebab kematian di Indonesia. Dan kelompok kami ada kelompok 9 dan ada terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Muhammad Faisal Fahmi, yang kedua Muhammad Rifki Najmi, Ulun sendiri, yang ketiga Sapnel. Latar belakang dan masalah. Kondisi kesehatan. Data kematian merupakan indikator krusial kondisi kesehatan negara. Dataset ini mencakup jumlah kematian resmi untuk perencanaan kebijakan kesehatan di Indonesia. Tujuan penelitian menganalisis hubungan antara year, tahun, X, dan total kematian menggunakan regresi linear sederhana untuk melihat pola perubahan seiring waktu. Rumusan masalah: apakah terjadi hubungan signifikan antara tahun dan total kematian? Seberapa besar pengaruhnya dalam model regresi? Deskripsi dataset. Sini sumber data penyebab kematian di Indonesia yang dilaporkan. Dimensi data 1061 baris dan 8 kolom setelah dibersihkan. Atribut utama tipe tahun dan total kematian source URL. Proses pembersihan data pre-processing. Satu, tidak ditemukan missing value pada tahun atau total kematian. Kedua, validasi numerik menggunakan fungsi isNumber. Ketiga, hapus satu data duplikat, tersisa 1061 record data. Integrasi data Excel dan Orange Data Mining. Metodologi penelitian. Satu, regresi linear sederhana. Metode untuk memodelkan hubungan linear antara variabel independen X dan dependen Y. Sini rumusnya menggunakan Yabox. Variabel X itu tahun dan variabel Y total deaths, jumlah kematian. Oke, di sini saya akan melakukan perhitungan manual menggunakan Excel. Jadi di sini kita akan mencari nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan X. X kuadrat untuk mencari nilai X kuadrat dan Y kuadrat, kita tinggal ngambil nilai X dan Y yang dikuadratkan. Berarti di sini nilai X kuadratnya adalah itu juga untuk Y kuadrat. Nah, untuk mencari nilai XY, kita mengkalikan nilai X dikalikan Y. Nah, terus kita kan menjumlahkan semua nilai tersebut. Jadi nilai total dari X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY adalah ini. Nah, lanjut kita akan mencari nilai B. Oke. Di sini N dikali sigma XY. Nah, N ini adalah jumlah nilai data. Di sini kita memiliki jumlah datanya adalah 5. Berarti nilai N-nya adalah 5. Dan untuk sigma XY, sigma itu berarti total. Total dari XY ini. Berarti totalnya adalah ini. Tinggal kita kalikan.
kemudian dikurang sigma X, total X, dikali sigma Y, ini totalnya. Dibagi N-nya tadi 5, dikali sigma X2. Lalu dikurang sigma X kuadrat. Jadi ini bukan nilai total dari sigma X kuadrat, tetapi sigma X yang dikuadratkan. Total X ini dikuadratkan. Jadi di sini sigma X Oke, ini adalah nilai dari B. Oke, di sini kita akan mencari nilai A, yaitu rumusnya A sama dengan Y, nilai rata-rata Y dikurang B dikali X, itu nilai rata-rata X. Ini pertama kita akan mencari nilai rata-rata Y dan X. Jadi caranya kita cari di sini jumlah X, jumlah total data X dibagi dengan banyak data, yaitu dibagi 5. X dibagi 5. Oke, kita sudah dapat untuk yang X. Kemudian kita akan cari yang Y. Y dibagi 5. Nah, kemudian ini kita langsung cari nilai A-nya, karena kita sudah mendapatkan nilai rata-ratanya. Jadi, nilai pertama kita B dikali nilai rata-rata X. Nah, kemudian kita sudah dapat dikurang nilai rata-rata Y. Kurang. Nah, jadi nilai A-nya adalah ini, 160780552. Oke, di sini kita akan mencari nilai R. Rumusnya di sini N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Oke, di sini kita akan langsung cari. Jadi 5 dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Kemudian dibagi 5 dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2.
lalu dikali 5 dikali sigma X kuadrat, maksudnya sigma Y kuadrat, dikurang sigma Y kuadrat kan. Jadi hasilnya totalnya ini 0,3912. Oke, di sini kita akan mencari nilai koefisien determinasinya, yaitu R kuadrat. Di sini kita tinggal substitusikan aja nilai R yang sudah kita dapat tadi. Jadi R tadi dikalikan. Nah, jadi ini totalnya. Nah, kemudian di sini kita akan mencari nilai F-nya. Jadi di sini rumusnya R kuadrat dibagi K dibagi 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang K dikurang 1. Oke. R2-nya tadi ini. Masukkan nilai R2 dibagi K, K-nya 1. Kemudian dibagi 1 dikurang R kuadrat, nilai R kuadratnya, lalu dibagi 5, nilai N-nya tadi 5, dikurang K, K-nya 1, kemudian dikurang 1. Jadi hasilnya ini 0,5421. Hasil perhitungan koefisien berdasarkan perhitungan manual dari sampel 5 data, nilai korelasi R sama dengan negatif 0,391. Jadi menunjukkan hubungan negatif yang lemah. Koefisien determinasi sama dengan 15,30%. Itu menjelaskan porsi pengaruh tahun terhadap kematian pada sampel. Kemudian di sini ada evaluasi manual R dan R kuadrat. Koefisien korelasi sama dengan negatif 0,391. Artinya hubungan negatif dengan tingkat keeratan yang lemah antara tahun dan kematian. Kemudian ada determinasi, hasilnya 15,30%. Total kematian dijelaskan oleh variasi tahun sebesar 15,30%, sisanya berarti 84,70%, dipengaruhi faktor eksternal. Kemudian ada uji sampel atau uji F, menunjukkan hubungan pada sampel 5 data masih tergolong lemah dan tidak dominan. Kemudian ada analisis korelasi dari 1061 data, ada orange. Hasil perhitungan Pearson correlation antara tahun dan total kematian, itu Pearson correlation itu negatif 0,050. Nilai mendekati 0 artinya hubungan sangat lemah. Perubahan tahun tidak memiliki hubungan linier signifikan terhadap jumlah kematian.
Oke, perkenalkan nama saya Sapnel Serapentus. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari slide ke-9 yaitu hasil model regresi Orange. Pada slide ini ditampilkan hasil regresi linear sederhana menggunakan data mining. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai intens sebesar 122,531 dan koefisien Year sebesar negatif 60,3598 sehingga terbentuk persamaan regresi Y sama dengan 122,530,8 dikurang 60,3598 X. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 tahun diperkirakan akan menurunkan jumlah kematian sebesar 60,3598. Namun, hubungan yang terbentuk masih sangat lemah, sehingga belum dapat digunakan sebagai prediksi yang akurat. Oke, kita lanjut ke slide 10, evaluasi performa model. Pada tahap evaluasi, kami menggunakan metode 10-fold cross validation melalui weight test dan skor di Orange data mining. Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai R2 sebesar negatif 0,003. Nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan model dalam memprediksi data sangat rendah. Dengan demikian, variabel Year saja belum mampu menjelaskan variasi jumlah kematian secara optimal, sehingga model regresi yang dihasilkan kurang layak digunakan sebagai prediktor tunggal. Oke, kita lanjut ke slide 11. Visualisasi sebaran. Slide ini menampilkan hasil visualisasi menggunakan scatter plot. Dari grafik terlihat bahwa titik-titik data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola linear yang jelas. Selain itu terdapat beberapa data dengan nilai kematian yang sangat tinggi atau outlier. Hasil visualisasi ini memperkuat hasil kolerasi dan regresi sebelumnya, bahwa hubungan antara year dan total depth tergolong sangat rendah. Oke, slide ke-12, kesimpulan performa model. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun memiliki performa yang sangat rendah. Hal ini terlihat dari nilai R square sebesar 0,002549, nilai R2 sebesar negatif 0,003, serta significance F sebesar 0,1002 yang lebih besar dari 0,05. Dengan hasil tersebut, model regresi ini belum signifikan secara statik dan belum mampu digunakan sebagai model prediksi yang baik. Slide ke-13, kesimpulan pola dan rekomendasi. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa perubahan jumlah kematian di Indonesia tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan faktor waktu dan year. Terdapat banyak faktor lain yang mempengaruhi jumlah kematian, seperti penyebab kematian, jenis kejadian, kondisi kesehatan, dan faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, untuk meneliti selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain agar model yang dihasilkan memiliki akurasi yang lebih baik. Slide ke-14, workflow Orange data mining. Slide ini menampilkan workflow
atau alur kerja yang kami gunakan di Orange Data Mining, yaitu proses dimulai dari write file untuk membaca dataset, kemudian dilanjutkan ke correlation untuk melihat hubungan antara variabel. Selain itu digunakan linear regression untuk membangun model. Lalu tes dan skor untuk mengevaluasi performa model. Selanjutnya, hasil dapat dilihat melalui tabel yang divisualisasikan menggunakan scatter plot. Workload ini membantu kami dalam melakukan analisis secara sistematis dari awal hingga akhir penelitian, seperti gambar berikut ini. Demikian hasil penelitian dan presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.